Kalau umpamanya dia mengeluarkan zakat, kalaupun nggak dimakan zakat, akan dimakan inflasi, jatuh nilainya. Ya, kalau umpamanya tidak dimakan zakat, tidak dimakan inflasi, biasanya dicopet orang, gitu ya, ataupun dicuri orang. Ya, maka dalam Islam harus kita bisa memutar harta kita. Nah, penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita itu biasanya yang mempengaruhi begitu. Ngapain capek-capek kerja? Ya udah, taruh aja duitmu di bank ataupun di mana saja, ataupun putar, belikan saham, ya, kemudian dengan saham itu kita bermain saham, melakukan manipulasi, ya, naruh di bank tanpa bekerja apa-apa, menaruh saja, maunya keuntungan 1 tahun 12% umpamanya, ya, interest, menggunakan cara interest, ataupun ya kita putar-putar agar memudahkan jasa kita mendapatkan suatu keuntungan. Nah, kalau seandainya sudah ada upaya ataupun cara-cara seperti itu, cara tidak langsung menyebabkan harta kita tidak berputar secara utuh. Kalaupun berputar secara utuh, nanti dia tidak akan mampu untuk menghasilkan apa yang dinamakan dengan sektor real ataupun sektor usaha. Hanya mengandalkan uang diinvestasikan, minta keuntungan, mendapatkan interest dan sebagainya, tanpa melibatkan orang bekerja, ya, ataupun memutar harta kita. Maka sekali lagi paradigma kenapa Pak sekarang terjadi krisis dan sebagainya, sebenarnya yang krisis itu adalah yang mereka punya duit, mereka yang punya investasi, mereka yang suka atau yang sedang megang berapa lot saham, mereka yang memang sedang memegang valuta asing, falas, dan bermain valuta asing, mereka yang menginginkan bagaimana mendapatkan keuntungan dari riba. Tapi kalau penjual kaki lima, pedagang restoran Padang, ya, yang penjual soto Lamongan, warung pecel, itu nggak akan pengaruh dengan krisis seperti ini. Ya, apa hubungannya? Biarkan krisis-krisis, yang penting orang banyak stres, akhirnya banyak makan ke warung Padang saya, gitu kan, justru menguntungkan gitu loh. Jadi ternyata yang terpengaruh itu apa? Bukan sektor real, yang terpengaruh adalah sektor keuangan. Maka dalam sistem ekonomi ada dua sektor, ya, sektor real dan sektor keuangan. Di dalam Islam itu syaratnya sektor real dengan keuangan itu menjadi satu, tidak dipisah, ya. Karena tidak ada interest, tidak ada bunga, tidak ada spekulasi, tidak ada gambling, tidak ada korupsi, maka semua diperdayakan, semuanya bekerja. Yang tidak punya duit dikasih modal sama investor, bekerja, berusaha, nanti hasilnya dibagi bersama. Kalau rugi, yang nanggung biasanya investor yang punya uang, tapi kadang-kadang yang jarang. Ya, kalau betul-betul orang melakukan usaha, bekerja dengan tekun, dengan baik, dengan perhitungan, dengan amanah, insya Allah nggak akan rugi. Ya, insya Allah nggak akan rugi. Maka kenapa kok ada hadis Rasulullah SAW bahwasanya jual beli dengan cara tangguh, kemudian melakukan partnership mudharabah antara satu orang dengan pihak lain, ya, kerjasama masalah modal, niscaya aku akan memberkahi mereka semuanya, ya. Jadi barang siapa yang melakukan musyarakah ataupun kerjasama usaha antara satu dengan yang lain, bahwasanya Allah akan menjamin, memberikan keberkahan, akan beruntung. Kalau ada di antara mereka yang khianat, ya, artinya Allah akan memberikan keuntungan selama dia masih amanat. Ya. Kalau seandainya ada satu yang khianat, maka Allah akan, ya, tidak memberikan keberkahan kepada mereka. Jadi intinya sebenarnya kepercayaan kita untuk melibatkan individu pihak lain, menggerakkan modal kita, investasi kita, memberikan hasil, ya, itu di dalam Islam akan menyuburkan sektor real. Ya, maka sekali lagi berbeda dengan paradigma kapitalis. Ya, kalau kapitalis itu kan, ya, tidak ada orang yang berhak untuk mengatur saya. Saya mau melakukan apa saja itu atas hak saya. Ini uang-uang saya sendiri, saya mau taruh di bank dengan bunga 14%, 12%, saya melakukan spekulasi, nggak ada urusan. Ya, dan biasanya tidak dikontrol oleh sistem pengawasan, otoritas yang mengawasi. Ada tapi sangat minim. Kalaupun ada, itu juga masih sangat terikat. Nah, kalau kita lihat, ya, kenapa sebab penyebab krisis global seperti itu hanya dimulai dengan macetnya satu perusahaan Lehman Brothers yang itu memberikan kredit masalah perumahan, dan ternyata
yang sebenarnya menyebabkan bangkrutnya sebenarnya bukan macetnya kredit, tapi perilaku manusia dengan kemudahan yang diberikan, kemudahan yang mereka lakukan, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah umpamanya untuk melakukan apa saja tanpa ada rule of the game, tanpa ada peraturan dan lain sebagainya. Akhirnya moral hazard tidak bisa diatur, moral hazard akhirnya lepas dan lain sebagainya. Namun kalau kita kembali lagi kepada Islam, ya, dalam Islam melakukan transaksi ekonomi apa saja boleh, melakukan apa saja boleh kecuali yang dilarang. Berbeda dengan kalau ibadah ya, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kau lakukan apa aja kecuali yang diperintahkan. Ya, kecuali yang diperintahkan. Jadi kalau kita melakukan ibadah nggak boleh melakukan inovasi gitu ya. Tapi kalau melakukan bisnis silahkan inovasi apa saja. Ya, kecuali yang dilarang. Nah, maka yang diperlukan adalah apa-apa yang dilarang dalam Islam itu yang tidak dibolehkan. Nah, diantaranya ya berjudi, spekulasi, gambling, masalah riba, kemalasan, korupsi dan sebagainya itu yang dilarang. Dan ternyata yang dilarang itu ya menjadi core-nya sistem ya kapitalis saat ini. Ya, mereka udah tidak ada kontrol lagi. Ya, maka sekali lagi ini juga menjadi aspek eksternal penyebab ya kemalasan kita dan lain sebagainya, dan cara pandang kita sudah berubah. Ya. Maka sekali lagi ini juga harus kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, betapa kita sebagai seorang mukmin muslim yang sudah diberikan jalan Quran dan Sunnah semuanya jelas. Apa-apa yang dilarang kita juga udah tahu, tidak boleh melakukan penipuan sampai pun dalam timbangan sekecil apapun. Rasulullah juga pernah melakukan sidak di pasar. Ketika tangannya dimasukkan ke dalam tumpukan kurma, dilihat di dalamnya itu kok basah, di luarnya kering. Kata Rasulullah, man ghosa falem samina, katanya, barang siapa yang menipu, maka itu bukan dari aku. Ya, kemudian juga Rasulullah pernah menegur seorang yang sengaja itu mengambil dagangan yang diambil dari pedalaman. Jadi dari daerah, dari desa begitu mau dibawa ke kota, dicegat dulu di jalan. Ya, ngasih informasi, udah Pak, sama saya aja, Bapak kan nggak tahu di sana itu. Sana murah banget deh harganya, udah sama saya aja. Ya sama si petani tadi yang nggak ngerti apa-apa, ya udahlah daripada susah-susah ongkos transportasinya dan sebagainya. Ya, perilaku ini juga dilakukan oleh orang per orang seperti ini dalam rangka untuk apa? Merekayasa harganya direkayasa. Bahkan kebalikannya, ya kata Rasulullah SAW, jangan melakukan apa yang biasa disebut dengan talaki rukban. Ya, menipu. Bukan hanya menipu, tapi merekayasa harga yang ada di daerah yang mereka tidak tahu tentang harga pasar, bawa barang dari kota ataupun dari pusat kota, kemudian dibawa ke daerah, nanti dijual dengan harga yang ya tidak sesuai dengan harga di pasar, ditinggikan dan sebagainya. Ada unsur penipuan. Nah, subhanallah itu perintah-perintah, larangan-larangan dalam Islam yang kalau kita betul-betul mempercayai ataupun betul-betul mengamalkan itu, insya Allah ya tidak akan terjadi krisis seperti yang terjadi sekarang. Nah, itu penyakit yang kedua, malas. Ya, yang ketiga, hal-hal yang negatif yang selalu kita hadapi adalah ada perasaan pengecut dan bakhil. Ya, betapa tidak ya. Banyak hal yang kita rasakan, kedudukan ataupun strata level pendapatan setiap individu masyarakat kita sangat jauh berbeda. Yang kaya rumahnya seperti istana, satu sisi samping rumahnya itu yang tidak mempunyai rumah, yang hidupnya pakai karton, pakai kardus dan lain sebagainya. Ya. Dan kalau kita lihat ya tadi seperti yang diobrolkan sebelum pengajian tadi ya, Pak Benny menceritakan bagaimana di Jerman, kita nggak tahu, nggak begitu jelas ya perbedaan antara